Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Khulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Kali ini kita akan mengangkat terkait dukungan DPRD Banten terhadap Pilkada Serentak tahun 2024 bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Bapak Dede Rohana Putra. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Dede, saya ingin terlebih dahulu mungkin mengulas sedikit terkait Pilkada Serentak tahun 2024 ini, di mana saat ini kita tengah memasuki masa kampanye. Sebentar lagi akan berakhir karena tanggal 27 November mendatang kita yang memiliki hak suara tentu saja dianjurkan atau diharuskan untuk menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS secara langsung untuk memilih kabupaten ataupun juga bupati dan juga wakil bupati dan juga wali kota ataupun juga wali kota, dan tentu saja gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Langsung ke Pak Dede. Pak, bagaimana Anda melihat kondusivitas jalannya Pilkada Serentak tahun 2024 ini yang ingin Bapak komentari? Ya, baik. Kondusivitas Pilkada pada perhelatan 2024 ini memang agak unik kalau saya lihat ya. Karena ini adalah pertama kali kita menggunakan metode Pilkada Serentak. Jadi dinamikanya juga belum pernah terjadi sebelumnya. Termasuk perkembangan hari ini, misalnya di kabupaten kota berbeda-beda. Ada banyak kabupaten kota yang lawannya head to head, termasuk Pilgub. Nah ini sebenarnya kalau head to head cuma ada 2 calon, ini agak rawan sebenarnya kalau berbicara kondusivitas ya. Tapi saya yakin Banten Pilkada nanti akan tetap aman. Tapi kalau berbicara kondusivitas ini berpotensi untuk tidak kondusif karena hanya ada 2 head to head. Dan ini Pilkada Serentak kecenderungannya Pilkada kabupaten kota itu beririsan dengan Pilgub ya. Jadi akhirnya saling tarik menarik dukungan ya. Nah, misalnya kayak di Provinsi Bantennya Pilgub hanya ada 2 calon. Kabupaten Serangnya 2 calon. Di Kabupaten Tangerang tiga ya, berarti di Kota Tangerang 2, di Tangsel 2 ya. Nah, ini yang di beberapa yang 2 ini termasuk di Lebak 3 ya. Di Lebak 3. Nah, ini kalau yang 3 sih cenderung aman menurut ya? saya aman. Baik. Tapi kalau yang 2 ini ada potensi untuk tidak kondusif, tapi saya yakin tetap kondusif. Tapi ini harusnya pihak kepolisian harus waspada, terus masyarakat kita juga ya, bagaimana supaya meyakinkan kepada masyarakat bahwa pilkada hanya sebuah sarana untuk kita memilih pemimpin. Siapapun pemimpinnya adalah pilihan masyarakat ya. Siapapun pemimpinnya mereka adalah warga terbaik Banten, jadi harus kita dukung. Nah, bagi saya sih ada potensi yang tidak kondusif gitu ya, karena ada gesekan-gesekan. Tapi saya yakin walaupun ada potensi, kita Banten adalah dari dulunya adalah masyarakat yang pluralisme. Ya, jadi sangat menghormati perbedaan dan masyarakat majemuk. Saya yakin aman. Aman, insya Allah ya. Insya Allah. Nah ini mungkin boleh dibilang beberapa hari jelang pemungutan suara tanggal 27 November mendatang. Bapak apakah sudah melihat responsif dari masyarakat yang turut serta dalam ramainya pilkada ini? Saya yakin pilkada sekarang masyarakat akan meningkat partisipasinya. Kenapa? Karena pertama diadakan serentak. Jadi kalau serentak ini tingkat promosinya, tingkat apalagi diskusi-diskusi di masyarakatnya, ditambah lagi ini adalah pilkada pertama di hari liburkan di hari Rabunya se-nasional. Jadi memang menjadi sebuah pesta demokrasi kedua setelah pemilu menurut saya. Tapi memang kalau dibanding sama pemilihan legislatif, Pilpres kemungkinan ini agak di bawah. Kenapa? Karena kalau pileg orang itu yang bermain bukan 1-2, yang bermain bisa ratusan orang berkepentingan. Jadi maka kemarin bisa 83% partisipasinya. Partisipasi pemilih.
Tapi kalau pilkada paling 75, 65 bahkan pernah 55% bahkan. Tapi 70 itu angka terbilang yang tinggi ya? Tinggi, tapi saya yakin kalau sekarang bisa naik. Oke. Walaupun tidak ke 83, minimal hampir 80 lah. Karena apa? Karena pilkadanya serentak, jadi banyak yang ditandemkan. Terus dinamika serentak itu ternyata kan mengkubu-kubukan masyarakat. Saya yakin pokoknya dibanding dengan pilkada kemarin ini bisa naik, walaupun nggak bakal seperti pileg. Oke, kita tahu tadi juga sudah Bapak menjelaskan ini pilkada serentak pertama kalinya sepanjang sejarah begitu ya. Kalau menurut Bapak keunggulan dari pilkada kali ini apa sih sehingga dapat menarik partisipasi masyarakat? Nah, keunggulannya itu karena ini serentak, senasional, maka bisa diliburkan sekaligus. Kalau dulu kan liburnya libur lokal, sekarang libur nasional. Selain itu keunggulannya juga tentu ini akan menghemat anggaran. Pengawasan Polri-nya, anggaran KPU, Panwaslu dan lain sebagainya juga terkonsentrasi di tahun ini. Keunggulannya tuh. Jadi bisa libur nasional, terus ada beberapa yang bisa tandem. Kabupaten kota, maka kegiatannya, sosialisasinya akan lebih efektif, akan lebih efisien kalau yang melakukan tandem secara bersama. Itu tingkat keunggulannya. Tapi selain tingkat keunggulan ada juga banyak kelemahan-kelemahannya ya. Kelemahan-kelemahannya adalah terjadi angin puting beliung dalam pilkada misalnya. Maksudnya apa tuh? Ketika dulu masyarakat ketika dalam pilkada itu masyarakat kan bisa membaca tuh mana orang-orang yang berpotensi ikut pilkada. Nah, kecenderungan orang yang berpotensi itu bukan jadi calon. Kalau sekarang karena serentak, kepentingannya serentak, secara nasional. Ini bisa jadi ada calon dadakan. Bisa jadi orang yang tidak dipromosikan, tidak pernah melakukan promosi, bisa jadi calon hari ini. Nah, akhirnya kaderisasi di partai bisa nggak jalan. Terus orang-orang yang harapan masyarakat untuk mendapatkan calon yang baik juga bisa jadi juga agak terbatas pilihan-pilihannya gitu. Kalau dulu kan kaderisasi di masyarakat, kepemimpinan itu teruji karena jauh-jauh hari harus kalau sekarang kan enggak. Banyak sekali misalnya yang tiba-tiba dadakan. Kayak wakil wali kota Serang yang berpasangan sama Pak Saprudin dari Partai PAN. Kan dia mungkin nggak pernah bermimpi dari tahun sebelumnya, nggak pernah berharap jadi wakil wali kota, tapi tiba-tiba jadi wakil wali kota gitu ya. Saya kira di tempat lain juga banyak yang seperti itu, yang misalnya yang di Cilegon misalnya ya, wakil dari Robin Sar, termasuk Robin Sar sekali. Robin Sar pun awalnya dia nggak juga dia minat nyalon wali kota gitu, karena menang akhirnya ada tawaran nyalon dan wakilnya apalagi sama sekali juga enggak gitu ya. Saya lihat di berbagai kabupaten kota banyak, bahkan yang digadang-gadang maju misalnya, digadang-gadang punya popularitas nggak jadi maju misalnya. Ini menyinggung siapa sebenarnya Pak? Ya termasuk saya misalnya kan punya elektabilitas yang bagus, konstituen yang baik gitu ya, prestasi yang baik, tapi kan nggak bisa maju gitu. Karena ada pilkada serentak. Ya itu bagian dari dinamika, bagian dari kekurangan dan kelebihannya. Banyak surprise-nya begitu ya di pilkada serentak ini. Apakah memungkinkan juga tadi yang seperti Bapak bilang ada seperti angin puting beliung? Kemungkinan kan juga mungkin perolehan suara juga seperti angin puting beliung yang kemungkinan bisa jadi tiba-tiba yang tadinya kita tidak duga dia akan menang, dia menang begitu. Bisa jadi Bisa jadi karena pilkada sama pemilu itu tidak linear hasil suara itu. Bisa jadi misalnya orang didukung banyak partai bisa menang, bisa jadi enggak juga ya. Tapi bisa jadi juga misalnya tingkat popularitas elektabilitasnya rendah, tapi tiba-tiba menang, bisa jadi juga. Dan itu sudah pernah terjadi dulu juga kayak gitu ya. Kayak di Cilegon misalnya Pak Heldi itu dulu tingkat popularitas elektabilitas ketiga. Elektabilitasnya ketiga, tapi jadi juara satu gitu ya. Mungkin ini juga kayak gitu, mungkin ada juga nggak tahu di Pulau Banten, nggak tahu di kabupaten kota juga indikasinya mungkin ada juga yang seperti itu. Kita lihat saja nanti setelah 27 November. Gitu. Nanti prediksi siapa yang benar kira-kira kan? Di sisa waktu masa kampanye yang tinggal beberapa pekan ini, menurut Bapak harus seperti apa tim ses, parpol ataupun juga peserta pilkadanya sendiri dalam memanfaatkan waktu ini? Ya, jadi kalau menurut ilmu politik ya. Saya kan master ilmu politik nih. Jadi pertama, ingatan masyarakat itu dalam politik itu terbatas. Hanya 2 minggu sampai 4 minggu terbatas.
Jadi momen sekarang beberapa hari lagi, beberapa minggu ini momen yang menentukan. Jangan 3 bulan yang lalu ketemu, sekarang nggak ketemu, Nggak masyarakat ketemu, lupa iya. itu. Lupa, betul. Masyarakat ingatnya sama yang terakhir ketemu. Itu hasil riset tuh sebenarnya. Jadi apa yang harus dilakukan di momen ketemu sama masyarakat, perkuat lagi jaringan, perbanyak lagi pertemuan. Karena momennya sudah makin terbatas. Nah, di momen ini 27 November, maka di bulan November ini yang menentukan. Masyarakat akan mengingat di momen November. Kalau pernah ketemu sama mereka, tapi ketemunya di Oktober, di Oktober bulan kemarin ya. Tapi kalau bulan September, Agustus sudah lupa itu mereka. Sudah lupa. Pernah ketemu dikasih minyak bulan Agustus sudah lupa. Dikasih minyak di bulan April, apalagi lupa. Iya. Jadi kalau mau kasih minyak di bulan November. Kalau mau kasih sama di bulan November. Karena November ini tinggal 2-3 minggu lagi, ingatan orang makin kuat, masih ingat segar gitu ya. Karena masyarakat Indonesia itu mengingat yang terakhir. Maka munculnya di akhir saja. Makanya saja. Itu jadi makanya di bulan sekarang ini harus memperbanyak pertemuan, memperbanyak kegiatan, memperbanyak logistik di detik-detik terakhir. Pokoknya di 1 bulan, H-30 hari itu harus perbanyak. Karena hasil risetnya memang masyarakat itu lebih mengingat ke yang terakhir. Lalu bagaimana dengan pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini mungkin KPU ataupun juga Bawaslu? Bapak melihat bagaimana kinerja mereka? Apakah sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku? Saya lihat sampai hari ini KPU, Bawaslu ya sudah sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah, peraturan yang sudah kita tetapkan. Akan tetapi memang karena ini pilkada serentak, kepentingannya juga serentak, jadi memang agak susah juga mereka batasi. Misalnya netralitas, netralitas ASN, ini kan harus juga dimonitor sama banyak orang. Termasuk misalnya kemarin saya baca juga ada yang menyaksikan netralitas TNI Polri, netralitas penyelenggara juga dari KPU, Panwaslu, Bawaslu ini juga harus sama-sama kita kontrol. Nah, maka ini saya kira menjadi PR bersama karena keterbatasan pengawasan misalnya dari Panwaslu, ya masyarakat juga harus sama-sama ikut monitor, termasuk media. Saya lihat juga kan, nggak tahu sih media, saya belum baca media itu harus netral apa enggak gitu ya. Tapi ada juga beberapa media-media yang lokal gitu ya. Walaupun selama ini dia media umum, tapi kelihatan kesandongannya memihak ke salah satu gitu. Saya kira ya ini juga menjadi pelajaran penting buat masyarakat, mendewasakan masyarakat, bahwa sekali lagi pilkada ini hanya sebuah sarana untuk memilih pemimpin. Jadi jangan juga kita memberikan contoh yang tidak baik dalam proses ini. Siapapun yang terpilih adalah saudara kita. Siapapun yang terpilih adalah orang terbaik yang dipilih oleh masyarakat dan punya niat baik, tinggal nanti kita kawal. Jangan sampai proses ini justru mencederai norma-norma hukum, mencederai aturan-aturan dan lain sebagainya yang tidak patut kita lakukan. Oke, lalu di mana posisi anggota DPRD Banten dalam pilkada serentak ini, Pak? Mengingat semua anggota DPRD juga punya kepentingan, karena dia kan adalah kaderisasi dari partai. Di mana posisinya, Pak? Ya. Nanti kita jawabnya, Pak. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten terkait dukungan DPRD Banten terhadap Pilkada serentak tahun 2024. Pak Dede, di mana posisi anggota DPRD Banten dalam Pilkada serentak ini? Mengingat semua anggota dewan juga kan kader partai, begitu Betul. ya? Jadi kalau sebagai anggota dewannya nih, kita kan sama-sama penyelenggara pemerintah. Ya. Ya, mendukung, berarti mendukung dengan memberikan anggaran yang cukup kepada KPU Panwaslu ya. Fungsi pengawasan kita awasin, KPU Bawaslu juga harus berjalan sesuai dengan aturan. Itu secara kelembagaannya. Tapi kalau secara personalnya tadi, karena sebagai kader partai politik, maka posisi di mana ya? Posisinya ada di mana-mana kita. Kita ini salah satu orang yang punya basis massa. Salah satu orang yang sebenarnya diharapkan menjadi garda terdepan untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah. Maka anggota dewan itu kalau sudah melepas baju kedewanannya, itu pasti di rumahnya turun ke masyarakat, mempromosikan, mengkampanyekan calon-calon yang diusung oleh partainya. Apalagi tadi yang saya sampaikan, bahwa sekarang sistem kepartaian kita, sistem demokrasi kita ini sudah hampir demokrasi terpimpin lah kira-kira. Jadi demokrasi yang top down. Jadi kita itu harus tegak lurus. Kita itu harus taat dan patuh terhadap kebijakan partai. Maka posisi kita ini memang harus menjadi garda terdepan. Maka suara saya agak serak-serak begini habis. Tiap Saya hari kampanye juga ya? Karyawan, tiap hari kampanye, tiap hari ngomong. Tiap hari bisa. Jadi ya ini bagian dari tanggung jawab kita. Sebagai kader partai, harus mensukseskan, harus memenangkan, harus memperjuangkan calon yang diusung oleh partai kita sebagai rumah kita di partai tersebut. Jadi posisinya sangat jelas. Ya yakin seluruh kader partai, seluruh anggota dewan khususnya. Kalau hanya kader partai karena tidak punya ikatan anggota dewan. Ya. Kalau kita kan kader partai anggota dewan kan. Jadi memang terikat banget gitu. Jadi harus berjuang keras bagaimana memenangkan calon-calon yang ada di usung di partainya masing-masing. Oke, tapi juga tetap mengedukasi masyarakat terkait melek politik ini ya untuk memilih di tanggal 27 November. Betul, justru semakin kita mempromosikan salah satu calon, semakin kita mengkampanyekan salah satu calon, secara tidak langsung kita mengajak supaya masyarakat berpartisipasi aktif di pilkada, supaya masyarakat mau datang ke TPS, mau menggunakan hak suaranya, karena kecenderungannya masyarakat itu kalau dalam pilkada udahlah siapapun pemimpinnya, siapapun bupati wali kotanya sama aja. Nah, tapi dengan adanya persaingan yang ketat, apalagi dengan adanya dua calon misalnya head to head, semua bergerak, anggota dewan semua bergerak juga, akhirnya masyarakat banyak yang tersentuh, banyak yang menjadi peserta sosialisasi, menjadi peserta kampanye. Akhirnya saya yakin meningkat tadi. Makanya kenapa ini saya tadi dari awal yakin meningkat, karena ada beberapa parameter-parameter yang terjadi di pilkada ini. Karena semakin masifnya anggota dewan, persaingan juga makin ketat, itu ini pasti bisa nambah seperti itu. Jadi posisinya jelas, kita harus memenangkan calon dari partai masing-masing, Mbak Lili. Baik, dalam pemilu ataupun juga pilkada tidak terlepas dari suara rakyat maupun juga partisipasi pemilih. Lalu bagaimana Bapak memandang penting partisipasi pemilih ini, dan apakah partisipasi pemilih yang suaranya terbanyak itu memang betul suara rakyat? Sudah otomatis, jadi suara yang terbanyak itu adalah suara rakyat, dan partisipasi pemilih itu sangat-sangat penting. Kenapa? Melegitimasi. Saya ingat 10 tahun yang lalu kalau nggak salah pilkada Kabupaten Serang itu kan partisipasi cuma 50% lebih. Oke. Walaupun tetap menang, walaupun legal, tapi kan berasa tidak kurang legitimate gitu kan, karena partisipasi masyarakatnya rendah. Maka semakin partisipasi masyarakat tinggi, semakin kualitas demokrasi ini semakin baik. Kualitas pilkada ini semakin baik karena makin banyak orang yang berpartisipasi. Nah, saya yakin orang yang tidak berpartisipasi itu mungkin masyarakat yang apatis, masyarakat yang bekerja, atau masyarakat yang tidak mau tahu politik, yang tidak melek politik. Berarti kalau semakin itu rendah, berarti kan masyarakat makin peduli terhadap politik. Masyarakat makin peduli akan masa depan kabupaten kotanya.
Ya, jadi sekali lagi bahwa suara masyarakat itu penting dan saya yakin yang menang adalah suara terbanyak dari masyarakat. Dan itu yang dianggap benar tentu saja ya, Betul, sesuai dengan aturannya. di demokrasi kan kayak gitu, karena satu orang punya satu suara. Jadi mau dia jenderal, mau dia pengusaha, mau dia tokoh masyarakat, sama suaranya dengan, mohon maaf, dengan orang yang kalangan karyawan, pekerja atau pengangguran sama. Jadi semakin banyak suaranya, itulah suara mencerminkan suara masyarakat. Walaupun secara kualitas tidak bisa dipertanggungjawabkan misalnya seperti itu. Baik, Pak Dede ini juga kan sebagai politisi dari Partai Amanat Nasional PAN begitu. Kita tahu di beberapa pilkada saat ini PAN itu mengusung kadernya secara Betul. langsung, baik bupati ataupun juga wakilnya begitu. Mengapa demikian, Pak? Kenapa PAN mengusung kadernya secara langsung gitu? Gini, sebenarnya kita ingin kabupaten kota itu selalu ada kader PAN yang maju. Semuanya. Kepengennya. Tapi kan dinamika kemarin yang terjadi itu adalah keterbatasan kesempatan. Akhirnya kita hanya jagokan di 3 kabupaten kota. Oke. Nah, tapi di akhir-akhir keputusan MK merubah itu. Ya, sebenarnya kalau keputusan MK itu jauh-jauh hari, kita mungkin bisa 5 atau 6 kabupaten kota bisa mencalonkan sendiri. Mungkin hanya minus Pandeglang, minus Lebak, minus Tangsel mungkin. Jadi 5 itu bisa mencalonkan. Tapi karena MK itu terakhir, kita hanya bisa 3. Kenapa kita mencalonkan kader partai? Saya yakin seluruh partai ingin kader-kader terbaiknya untuk menjadi kepala daerah. Kenapa? Dengan menjadi kepala daerah, di situ partai bisa menunjukkan programnya, bisa memberikan manfaat, memberikan bukti yang real kepada masyarakat. Kalau anggota dewan kan tadi keterbatasan, jadi kita nggak bisa mengklaim keberhasilan sebuah kota itu karena keberhasilan anggota dewan. Tapi kalau ada kader partai yang dari kepala daerah, ketika daerah itu bisa maju, bisa berkembang, bisa berprestasi, bisa diklaim sebagai buah dari hasil perjuangan salah satu kader partai. Siapa kepala daerahnya? Nah, makanya kenapa kita ingin memajukan. Nah, kebetulan di kota Serang itu adalah ada ketua DPW, sekaligus beliau incumbent, wali kota yang kemarin. Jadi kita ingin kota Serang nggak boleh lepas, tetap supaya wali kotanya dari kader Partai Amanat Nasional. Kita lihat juga di kota Cilegon. Kota Cilegon adalah satu-satunya kota yang salah satu kota kabupaten di Banten yang paling berprestasi untuk PAN, karena kita mendapatkan unsur pimpinan dan menjadi juara ketiga. Di daerah lain juaranya bukan juara 3, juara 5, juara 6, juara 7. Termasuk di provinsi kita juara ke-8. Di Cilegon juara ketiga, satu-satunya yang punya kursi pimpinan. Maka di sini potensi kita, walaupun cuma sekedar wakil ya, tapi minimal kita punya kader di eksekutif. Maka kita mendorong supaya Cilegon itu kepala daerahnya harus dari kader PAN. Yang berikutnya adalah di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang memang secara prestasi di legislatifnya biasa-biasa saja. Tapi kita di Kabupaten Serang punya tokoh nasional. Punya wakil ketua MPR RI kemarin. Punya wakil ketua umum DPP PAN di Kabupaten Serang, dan hari ini menjadi menterinya Pak Prabowo. Nah, maka dengan potensi itu kita yakin kita punya kesempatan untuk meraih kepala daerah. Dan kebetulan yang kita usung bukan orang lain. Ini adalah musuh dalam selimutnya. Pak Menteri. Jadi adalah istrinya, kader terbaiknya. Kan kalau bahasa kita kalau di masyarakat sambil bercanda, istri itu adalah musuh dalam selimut. Jadi ini adalah bukan teman dalam selimut ya, Pak. Bukan teman karena dia harus ribut ya. Nah, jadi kita punya kader terbaik di Kabupaten Serang itu Pak Haji Yandri Susanto yang hari ini jadi menteri. Ya. Nah, maka kita bisa lihat di Kabupaten Serang yang paling dekat sama beliau, yang paling berpengaruh terhadap beliau yaitu istrinya. Maka kita calonkan istrinya, dan alhamdulillah di Kabupaten Serang itu penerimaan masyarakat itu tinggi.
terhadap calon baru ya. Ini bukan masalah mengklaim ini. Penerimaannya cukup tinggi walaupun kita bergeraknya belum lama. Bergerak baru bulan Agustus ya. Tapi alhamdulillah hasil survei kita sudah unggul. Nah, walaupun masih tipis, tapi saya yakin di pilkada kita bisa menang telak. Dan di 3 daerah itu apakah memungkinkan semuanya bisa menang? Semuanya menang di 3 itu. Tapi yang paling potensial Kabupaten Serang. Lalu target dari perolehan suara di 3 daerah itu berapa persen kira-kira Pak? Kalau untuk di Kabupaten Serang kita memang menargetkan sekitar 65% perolehan suara untuk Kabupaten Serang karena ada 2 head to head. Ya. Nah, kalau untuk Cilegon target kita memang cukup 50% karena ada 3 calon termasuk di kota Serang. Targetnya 50%. Kabupaten Serang 65%. Oke. Kalau secara nasional PAN ini posisinya di mana? Kalau secara nasional kita kursi ya. Kursi kita itu ke 8. Ke 9 itu Demokrat. Paling rendah Demokrat, baru PAN 48 karena Demokrat 44. Posisi ke-8. Nah, dengan posisi ke-8 ini kita ingin nyalip. Kita sudah bosen. Kita sudah lelah menjadi partai papan menengah ke bawah. Kita ingin menjadi partai 3 besar. Maka kita solid di seluruh pilkada. Pak Ketua Umum menyampaikan ke seluruh kader kita harus solid memenangkan pilkada karena pilkada ini ibarat anak tangga. Anak tangga untuk meraih kesuksesan, untuk untuk meraih pencapaian di pemilu itu anak tangganya pilkada. Semakin banyak kader di kepala daerah, ini efeknya positif untuk meraih suara di pemilu nanti. Maka kita dorong kader-kader terbaik untuk jadi kepala daerah supaya nanti harapannya ketika nanti pemilu kita agak semakin mudah untuk meraih suara kursi-kursi di legislatif. Lalu selama ini mungkin yang diupayakan mungkin dari semua parpol begitu ya, bukan hanya PAN saja. Biasanya mereka melakukan kaderisasi agar para kadernya berkualitas untuk maju di pileg ataupun juga pilkada itu harusnya seperti apa sih Pak? Iya, di kita kan ada namanya LKAD. Nah, ada LKAD. LKAD ini adalah bagian dari kaderisasi. Iya. Ketika orang mau masuk di partai ikut LKAD, itu juga syarat untuk jadi legislatif maupun eksekutif. Itu salah satu bagaimana supaya kaderisasi berjalan. Tapi selain itu kita juga selalu mungkin per 4 bulan minimal setahun 2 kali ya diadakan bimbingan, diadakan sebuah workshop bersama, arahan-arahan supaya kita tidak jalan sendiri-sendiri, supaya kita tidak lupa terhadap rumah kita, terhadap baju kita, Partai Amanat Nasional, supaya kita tidak lupa sama masyarakat kita, tidak lupa sama konstituen kita, bahwa selama kita menjabat ini harus ingat sama mereka. Jadi kita ada proses kaderisasi, ada proses BIMTEK, arahan dan sebagainya dari DPP. Oke, banyak hal yang dilakukan tentu saja ya. Banyak hal sekali supaya tegak lurus. Baik, kita nanti lanjutkan kembali dan pemirsa Banten TV usai jeda berikut ini tetap di Dialog Khusus.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Bapak Dede Rohana Putra. Pak Dede, kita kembali lagi tentu saja ke dialog khusus kali ini. Bagaimana Pak agar bupati, wali kota, gubernur nanti yang terpilih, mereka tidak hanya menyuarakan suara dari partai koalisinya, tapi juga merangkul masyarakat. Bagaimana Pak? Tentu pertama, ketika dia jadi kepala daerah, pasti ada norma-norma rambu-rambu dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi sehingga dia tidak bisa tuh mengacuhkan masyarakat yang bukan pemilihnya, mengacuhkan masyarakat selain tim suksesnya, nggak bisa. Karena kalau sudah jadi kepala daerah, memang tanggung jawabnya adalah seluruh masyarakatnya. Jadi itu bukan hanya tanggung jawab kita bagaimana, tapi pasti pemerintah sudah punya rambu-rambu itu. Bahkan kita sekarang ini kan harus sesuai dengan rencana pembangunan nasional juga. Kalau visi misi itu bahkan sekarang udah nggak terlalu juga signifikan, karena visi misi juga harus menyesuaikan dengan RPJMD. RPJMD berdasarkan RPJMN. Dia agak susah, itu pertama. Kedua, bagaimana supaya masyarakat memperhatikan? Saya kira ini peran anggota dewan, ini peran media juga. Bagaimana perannya? Misalnya nih, saya menjadi orang yang menang dalam pilkada, maka kita juga kan pasti akan berkomunikasi dengan teman-teman yang kalah. Pasti kan teman-teman kalian ingin perhatikan. Maka kita dalam rangka kondusivitas, dalam rangka menjaga hubungan baik dengan mereka, pasti kan nggak mungkin semua program kita ambil semua program untuk kepentingan kita. Pasti kita juga akan berbagi sama mereka. Dan ini akan kita komunikasikan juga dengan bupati, wali kota, gubernur dari partai koalisi yang menang kan. Tetap harus diakomodir, nggak bisa, karena kalau kita seperti itu kita butuh mereka. Butuh di mana butuhnya? Ketika pembahasan APBD. Kalau mereka nggak diakomodir juga dalam pembahasan APBD pasti bakal tidak kondusif. Bakal terjadi gejolak terus. Nah, ini kan dalam rangka mengakomodir pasti mereka harus diakomodir. Pasti mereka menjaga kondusivitas harus diakomodir. Nah, media juga kan pasti nanti akan monitor juga. Kalau bupati, wali kota, gubernurnya hanya pro kepada masyarakat yang mendukung doang, yang tidak mendukung diabaikan juga akan menjadi rame. Nah, ini saya kira kan bukan hanya kita sebagai anggota dewan, media, LSM dan lain sebagainya. Dan yang pasti sudah kita baca memang banyak rambu-rambunya yang harus dilakukan. Menyusun APBD harus dikonsultasikan ke provinsi. Provinsi juga harus dikonsultasikan kepada pusat. Kalau misalnya ugal-ugalan juga nggak bakal bisa diterima. Termasuk ketika penyusunan APBD itu, di situ harus minta persetujuan dari anggota DPRD. Anggota DPRD itu kan terdiri dari menang dan kalah. Kalau yang diakomodir yang menang doang, yang kalah nggak teriak terus ya. Kalau teriak terus berarti tidak kondusif, nggak bisa. Atau mungkinkah atau adakah dalam pilkada peserta yang kalah itu kemudian tidak mendukung dari program peserta yang menang? Kalau tidak mendukung pasti ada, dan banyak saya kira, karena ada program-program pemenang itu yang memang tidak bisa diterima misalnya sama yang kalah, atau sengaja karena yang kalah itu sebagai oposisi mau tidak mau memang harus mengomentari, harus mengkritisi semua program-program, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh yang menang. Itu memang seidealnya harus kayak gitu. Maka yang menang melaksanakan program, yang kalah harusnya mengkritisi, mengawasi, memonitor supaya program-program itu bisa dilaksanakan sesuai dengan janjinya, sesuai dengan aturan yang ada. Kalau semua mengiyakan semua juga repot. Karena pasti dalam setiap program pasti ada kekurangannya. Pasti ada sesuatu juga yang ada rambu-rambu yang sama-sama harus kita awasi. Bagaimana agar peserta yang kalah ini tidak berkecil hati, Pak? Ini karena saya bukan kepala daerah. Kalau saya kepala daerah saya enak ya. Yang pernah ikut serta ya. Tapi minimal saya kira supaya tidak berkecil hati yang kalah itu sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi menang, beliau mengajak Pak Prabowo untuk gabung membangun bangsa ini. Termasuk hari ini dicontohkan oleh Pak Prabowo. Ketika Pak Prabowo menang, mengajak kepada Nasdem, kepada PKB, kepada PKS, termasuk kepada PDI. Walaupun PDI-nya mungkin tidak mau.
termasuk kepada Nasdem. Ternyata Nasdem nggak ada yang masuk di menteri, saya nggak tahu. Tapi minimal itu oleh para tokoh bangsa sudah diberikan contoh, yang saya kira itu contoh yang baik. Maka untuk itu wali kota, bupati, gubernur, siapapun yang terpilih seyogyanya bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi maupun Pak Prabowo ketika menang. Ayo, yang kalah juga diajak. Ya. Ayo kita bersama-sama, walaupun tidak bisa jadikan menteri, tidak bisa jadikan kepala dinas, tapi minimal ide, gagasan, masukan diakomodir supaya tadi tidak berkecil hati. Tetap juga kita butuh masukan. Mungkin boleh juga per 6 bulan, kayak per setahun sekali, kayak yang kalah-kalah diajak ngopi lah, diajak ngobrol ke kantor wali kota, diajak ngopi ke rumahnya. Oke, program apa? Saya kira itu akan lebih kondusif, akan lebih baik, akan lebih bagus dalam rangka kondusivitas politik di daerah. Kita bicara partisipasi pemilih kembali. Di Pileg tahun 2024 kemarin di Banten itu kan 83,sekian%. Artinya masih ada belasan yang memang tidak menggunakan hak suaranya. Menurut Bapak, kenapa sih masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya? Ya, pertama memang tidak menggunakan hak pilih itu ada yang keterbatasan waktu. Ada orang yang tidak pulang. Ada orang yang bekerja di luar daerah nggak bisa pulang. Nah, itu banyak juga, ya. Itu pertama. Kedua, memang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap kepala daerah, terhadap presiden, terhadap legislatif ini kurang. Harus kita akui. Dan hampir di seluruh negara demokratis ya, kecuali mungkin negara yang seperti Korea Utara, mungkin tuh bisa itu tinggi. Kalau nggak milih di penjara misalnya kan. Kalau di negara demokratis pasti rata-rata kayak gitu. Bahkan di negara liberal sekalipun seperti Amerika, Eropa sama, tingkat partisipasinya juga rendah. Nah, jadi kendalanya tadi karena waktu, banyak juga itu. Banyak juga orang yang tidak bisa milih karena dia memang lagi kerja agak sulit pulang. Tapi sebagian besarnya sebenarnya faktornya adalah tingkat ketidakpercayaan. Sudahlah siapapun. Jadi wali kotanya, gubernurnya, bupatinya, anggota dewannya, tetap aja nyari kerja tetap sulit. Maksudnya kayak gitu. Nah, makanya ini memang menjadi tantangan buat anggota dewan, buat kepala daerah bagaimana supaya kerja-kerja kita dirasakan. Tapi kan tidak bisa juga memuaskan semua masyarakat. Betul. Kita kan bukan alfa kan susah. Semua orang harus percaya, semua harus yakin, semua terhadap kinerja kita, program-program kerja kita ya susah. Tapi minimal semakin program kerja kinerja kita semakin ada nyata, semakin dirasakan, semakin ada buktinya, saya yakin partisipasi masyarakat, kepercayaan masyarakat akan meningkat dan pada akhirnya nanti kualitas demokrasi kita makin membaik. Oke, lalu hal krusial apa yang diharapkan oleh masyarakat saat ini, terutama untuk pemimpin yang akan terpilih? Yang paling krusial untuk masyarakat saya kira adalah pemimpin yang memberikan contoh, pemimpin yang menepati janji. Nah, ini analisa saya ya. Ini juga perlu diuji dulu tesis saya ini. Dengan adanya pilkada, pilpres langsung sekarang ini, saya lihat ya hati kecil saya. Ini semakin banyak janji-janji yang kadang-kadang janjinya itu irasional. Tidak masuk akal begitu ya? Tidak masuk akalnya itu karena kita tahu anggarannya terbatas. Tapi menjanjikannya banyak gitu. Mohon maaf ya sekali lagi nih. Jadi akhirnya kita jadi susah karena kita ada di dalam. Dia menjanjikan kayak gitu nggak mungkin lah gitu. Janji kayak gitu. Dia kalau jadi pasti nggak bakal bisa realisasikan gitu. Nah, jadi yang paling krusial adalah pemimpin yang bisa membuktikan janji-janji, bisa membuktikan visi misinya. Makanya wahai para kepala daerah, jangan terlalu banyak janji manis. Saya kalau nyalon jadi kepala daerah, saya nggak bakal jadi manis-manis. Janji yang terukur, yang realistis. Ini kadang-kadang janjinya nggak terukur, nanti pas giliran jadi itu nanti bingung melaksanain gimana. Dilaksanain program-program yang mandatori berantakan nanti. Akhirnya jalan pada rusak, kesehatan tidak diurus misalnya, pendidikan juga kurang, infrastruktur juga kurang, yang lain-lainnya. Karena pilkada ini kan bagaimana merayu masyarakat. Kadang-kadang merayunya itu
bikin program-program yang penting masyarakat mau aja lah. Urusan nanti implementasi mah, urusan nanti realisasi mah gampang. Nah ini yang saya khawatir sebagai orang dalam. Tapi ini perlu diuji maksudnya, bener nggak gitu ya analis. Tapi saya simpulnya seperti itu gitu ya. Nanti mereka bisa nggak melaksanakannya? Waduh ini terlalu berlebihan gitu. Memberikan janji-janji manis gitu. Oke, kan Bapak memang tahu anggaran gitu karena Betul. duduk di legislatif. Tentu yang para tim ses yang lain juga sebenarnya tahu anggaran dan duduk di anggota legislatif begitu ya. Kan mereka jadi tim ses. Kenapa lantas tidak tidak memberikan arahan kepada para calon yang memang diusung bahwa janjinya jangan terlalu manis misalnya begitu? Kalau saya pelajari ya, jadi pertama kan kapasitas orang. Sejauh mana pemikirannya, intelektualitas dan sebagainya. Nah, nanti kualitas salon itu kan akan menentukan orang-orang sekitarnya. Betul nggak? Nah, kalau misalnya kualitasnya grade-nya B misalnya, itu pasti yang sekitarnya grade C gitu. Maka yang memberikan masukannya juga seperti itu. Mohon maaf sekali lagi ini kan baru analisa saya. Jadi perlu dikaji lagi. Tapi kalau saya belajar dari pepatah orang tua kayak gitu. Kata orang tua itu kalau perkutut mainnya perkutut katanya. Kalau buruk perkutut berarti kan kalau kualitas orang di grade A pasti dia akan senang sama orang-orang yang kualitas A. Nah, kalau dia kualitas B pasti akan senang bergaul sama. Nah, setelah saya perhatikan benar juga. Ada wali kota misalnya di salon wali kota nih, dia grade-nya B. Saya lihat sekitarnya grade B, ya paling grade C kira-kira gitu. Jadi akhirnya membaca analisa APBD, potensi keuangan juga salah gitu. Tapi kalau yang kualitas A dia bisa menganalisa lebih dalam. Tapi sekali lagi ini sebuah analisa dan jangan-jangan gara-gara jadi viral nanti. Tapi memang itu. Kenapa sih kan di setiap tim sukses ada anggota dewan, betul. Kenapa dia tidak bisa masukkan kan? Ada beberapa memang yang jadi kepala daerah nggak mau mendengar masukan dari anggota dewannya, atau dia dengar dari anggota dewan yang jarang baca APBD gitu kan. Kalau yang ngebaca APBD dia nggak mau mendengar gitu, karena bagi dia itu nggak masuk kan, beda circle dia kan gitu. Nah, itu hukum alam saya kira kayak gitu. Makanya ini ke depan kalau kualitas pendidikan kita membaik, saya yakin nanti kualitas politik kita juga baik gitu ya. Salah satunya tadi kualitas pemimpin kita juga baik ya. Bahwa bagaimana pemimpin juga bisa mendengar yang objektif, bisa melihat yang objektif, bisa menganalisa yang objektif. Kalau terlalu ugal-ugalan janjinya, saya yakin akan akan sangat sulit merealisasikan itu. Dan nanti ujung-ujungnya ya menjadi kebohongan publik. Makanya saya bilang kemarin itu ke calon di PAN. Yang di PAN Kabupaten Serang, Kota Cilegon, realistis saja. Dan jangan pernah menyerang orang. Saya bilang gitu. Udah, karena masyarakat itu kalau semakin diserang, semakin empati kepada yang diserangnya. Iya. Jadi bisa menang nanti ya. Ya udah, gak usah nyerang kita. Baik. Udah, realistis saja seperti itu. Bagaimana Pak dengan pilkada di Banten agar berjalan dengan damai, terutama sikap masyarakatnya harus seperti apa? Masyarakat. Saya kira masyarakat itu tergantung tokoh-tokohnya, tergantung anggota dewannya. Kalau anggota dewannya bisa meredam, bisa komunikasi, bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan supaya tidak memprovokasi, tidak terprovokasi, insya Allah damai. Misalnya kita sampaikan bahwa proses pilkada ini adalah hanya salah satu proses untuk memilih pemimpin. Siapapun pemimpin yang terpilih itu adalah orang kita, adalah putra-putri terbaik masyarakat Banten, jadi harus diterima. Nah, saya kira itu supaya kita bisa meredam dan jangan juga kita menjadi provokator, melakukan tindakan-tindakan yang terlalu menghina, terlalu melecehkan, terlalu merendahkan. Apalagi misalnya memprovokasi tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, saya kira ini saya sebagai anggota DPRD mengajak kepada seluruh anggota DPRD, termasuk kepada seluruh tokoh masyarakat, ayo kita harus pilkada damai. Sudah, persaingan cukup dalam proses debat saja, dalam proses kampanye saja. Setelah itu hari tenang kita saudara semua. Apapun hasilnya itu hasil yang terbaik, harapan masyarakat, pilihan dari masyarakat. Siapapun wali kotanya, bupatinya, gubernurnya, tetap itu adalah bupati kita, wali kota kita, gubernur kita yang harus kita dukung. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak sudah hadir kembali di Banten TV ya. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentu saja untuk
mencoblos atau menggunakan hak suara kita di tanggal 27 November mendatang. Baik pemirsa Banten TV, demikian dialog khusus kali ini bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, saya Lilik Huluwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.